Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Mumti fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Pada pertemuan ini, alhamdulillah kita masuk di bab terakhir dari buku ini. Itu babul makhfudati minal asma'i. Bab yang dijer dari isim. Bab yang dijer dari isim. Ini bab paling pendek dari bab-bab sebelumnya. Karena isim yang dijer itu sedikit. Beda dengan isim yang dirofa. Isim yang dinasab. Ya, beda. Karena dia lebih banyak. Ini isim yang dijer itu cuman ada 3 dan penulis akan menjelaskan sama kita. Itu pun salah satunya sudah disampaikan di bab marfu'at. Sehingga di sini tinggal 2. Tinggal 2. Kita baca. Qala al-musannifu rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah. Babu mafudatil asma'i. Bab yang dijer dari isim. Al-mafudatu salah satu aqsamin. Yang dijer itu ada 3 jenis. Makhfudun bil harfi. Ada yang dijer dengan huruf. Ya. Ada yang dijer dengan huruf. Itu maksudnya huruf jer. Yang dijer dengan huruf maksudnya apa? Huruf jer. Wa makhfudun bil idhofah. Ini yang kedua. Dijer karena ada penyandaran. Yaitu mudhafun ilai. Mudah sekali ini insyaAllah. Wa tabi'un lil makhfud. Ini yang ketiga. Ikut kata yang dijer. Sebelumnya dijer, dia juga dijer. Nah ini sudah kita bahas di bab apa? Marfu'at. Tabi ada 4. Ada atof, taukid, na'at, badal. Sudah kita bahas itu. Kata beliau fa'ammal makhfudu bil harf. Adapun yang dijer dengan huruf. Fahuwa ma yukfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam. Wa bi hurufil qasami wa hiya al waw wal ba' wat ta. Wa bi wawi rubba wa bi mutwa mundu. Belum mulai dengan yang pertama. Kata beliau fa'ammal makhfudu bil harf. Adapun yang dijer dengan huruf. Adapun yang dijer dengan huruf. Fahuwa maka dia adalah ma yukhfadu bimin. Dia adalah apa yang dijer dengan min. Ya, karena min ini siapa min? Huruf jer. Kalau ada min, setelahnya antum langsung jer. Karena penyakit ini penyakit mudah dihafal. Kalau ada min, setelahnya langsung antum jer. Tanda jernya apa? Tergantung yang di tabel i'rab. Tergantung yang di tabel i'rab. Bisa kasro, bisa fathah, bisa ya. Kan begitu? Iya kan? Yang disebutkan. Wa ila. Demikian pula yang dijer dengan ila. Wa an, wa ala. Fi. Ini belum sebutkan semuanya karena mudah dihafal dan ini terbatas. Dijer dengan fi. Kalau antum dapat fi, ini penyakit jer. Langsung saja jer setelahnya. Jer setelahnya. Wa rubba. Demikian pula rubba. Ru di dhamma ro-nya. Bukan rob. Kalau di fathah ro-nya. Itu majrur dengan mudhafun ilai. Kan dibilang robbu al-ka'bati misalnya. Robbul ka'bati. Al-ka'bati dijer dengan rob. Tapi bukan karena dia huruf jer. Karena dia siapa? Mudhaf. Kan dia mudhaf. Ini rob. Itu kalau ro. Ini ru. Yang huruf itu huruf jer itu rubba. Yang di dhamma ro-nya. Bukan yang di fathah. Jadi rubba. Ya. Wal ba dan al ba. Dijer dengan ba. Yaitu bi. Wal kaf dijer dengan kaf. Itu ka. Wal lam yaitu li. Ya, dijer dengan li. Wa bi hurufil qasami. Dan dengan huruf sumpah. Tahu huruf sumpah ya? Huruf-huruf yang bermakna sumpah. Demi. Wahya dia adalah huruf sumpah itu adalah al-waw. Waw.
Makanya banyak di Quran setelah waw dijer. Apalagi di juz-juz 30, juz ayat surah-surah pendek. Karena rata-rata surat Makkiyah itu perlu dikuatkan dengan sumpah. Karena pengingkarannya siapa? Orang-orang musyrikin. Beda kalau ayat-ayat yang turun di Madinah. Jarang ada sumpahnya. Karena di sana orang menerima Quran. Menerima Quran. Tapi di ayat-ayat yang turun di Makkah banyak pakai sumpah. Untuk menguatkan. Untuk menguatkan. Jadi lihat. Watturi. Paham kan? Apalagi? Di surat At-Tur saja berapa sumpahnya? Paham kan? Iya. Demikian pula di surat-surat setelahnya. Iya. Surat-surat setelahnya. Semuanya penuh dengan sumpah. Dan sumpah itu huruf-huruf jar ternyata. Setelah huruf sumpah maka kita apa? Kita jar. Ini huruf waw. Wal ba'u. Termasuk huruf sumpah adalah al-ba. Bi. Iya. Watta'u. Termasuk huruf sumpah adalah ta. Iya. Tallahi. Tarrahmani. Tarabbil Ka'bah. Wabiwawi rubba. Ini tambahan lagi di sini. Dengan waw rubba. Jadi ada di sana namanya waw rubba. Waw yang bermakna rubba. Ya, dia menjer juga. Dia menjer juga. Kalau ada waw yang bermakna rubba, menjer juga. Karena rubba dihilangkan. Kalau ada waw rubba, itu ada rubba yang dihilangkan. Maka dia menjer. Wabimud. Di antara huruf jar adalah mud. Di antara huruf jar adalah siapa? Mud. Mud yaumin. Demikian pula mundu. Mundu yaumin. Mundu syahrin. Mundu usbu'in. Mundu sanatin. Paham ya? Dia menjer. Inilah semua huruf jar. Inilah semua huruf jar. Iya. Yang belum sebutkan. Walaupun masih tersisa beberapa lagi huruf jar. Seperti kola ada hasa. Kan huruf jar juga. Kalau setelahnya di jar. Tapi di sini tidak disebutkan. Karena sudah disebutkan di alat-alat apa? Istitna. Alat-alat istitna. Iya. Ini yang menjer yang pertama. Asyarhu syarah. Bil istiqra'i. Dengan penelitian. Patatabbu'i. Dan memeriksa, meneliti kalamil Arabi, ucapannya orang Arab. Wujida, didapati annal majrura minal asma'i, bahwasannya yang dijer dari isim yati datang ala salasati anwa'in, di atas 3 jenis. Majrurun biharfil jarri, pertama dijar dengan huruf jar. Wa majrurun bil mudhafi, dijar dengan mudhaf. Wa majrurin li'annahu tabi'un lima qablah, dan dijar karena dia ikut terhadap yang sebelumnya. Wa yajma'uha qauluhu ta'ala, Masya Allah. Dan ini 3 ini terkumpul dalam firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau antum mau hafal kata yang dijar, ini Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat. Bismi dijar dengan siapa? Huruf jar. Itu yang majrur pertama. Yang kedua Allahi dijar dengan apa? Mudhafun ilaih. Itu dijar dengan mudhaf. Berarti surah kedua. Ar-Rahmani na'at dari Allah. Ar-Rahimi na'at dari Allah. Berarti yang ketiga itu tapi. Jadi isim yang majrur itu ini lagi. Berapa jenis isim majrur? Ada di kata Bismillahirrahmanirrahim. Majrur karena huruf jar, majrur karena idhofah, majrur karena tabi. Paham kan? Ini Masya Allah. Kemudian kata belum. Lihat fasmi. Fasmi. Itu kata ismi. Yang ada di Bismillah. Ismun majrurun biharfil jari. Isim yang dijar dengan huruf jar. Al-ba. Waladzul jalalati. Dan lafaz yang mulia. Lafaz yang agung. Itu Allah. Lafaz Allah maksudnya. Ismun majrurun bil mudhaf. Isim yang dijar dengan mudhaf. Warrahmani rahim. Isman.
Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim keduanya isim, tabi'an, ikut. Lima qoblahuma fil jari, terhadap apa yang sebelumnya dalam hal jar. Li'annahuma, karena keduanya sifatani, adalah sifat. Lilabdil jalalati, untuk lafaz al-jalalah, sifat untuk lafaz Allah. Jelas kan? Wal idahu wali idahil majrurati nadkuruha bi'aunillah, dan untuk menjelaskan yang dijar kami akan menyebutkannya bi'aunillah, dengan pertolongan dari Allah, fima ya'ti, pada apa yang berikut ini. Awalan, yang pertama, al majruru biharfil jarri, yang dijar dengan huruf jar. Yang pertama yang dijar dengan huruf jar. Ta'rifu, pengertiannya, huwal ismul ladzi yaqa'u ba'da harfin min hurufil jarri. Dia adalah isim yang terletak. Apa artinya itu yang dijar dengan huruf jar? Perhatikan baik-baik ini. Dia adalah isim yang terletak setelah huruf jar. Setelah satu huruf dari huruf-huruf jar. Itu adalah majrur dengan huruf jar. Hukumnya al-jarru bil kasra wa mana ba'anha. Kembali ke tabel. Hukumnya kalau ada huruf jar, dijar dengan tanda kasro atau apa yang menggantikannya. Paham kan? Itu hukumnya. Wa mithaluhu, contohnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum. Mana itu? Minas sama'i. Kenapa dibaca as-sama'i? Ada min. Fafil ayatil karimati, maka pada ayat yang mulia ini, kalimatus sama, kata sama, majruratun biharfil jari, dijar dengan huruf jar. Min, yaitu min. Wa alamatu jarihal kasratu, tanda jarinya adalah kasroh. Wa domirul muttasil, dan domir yang bersambung. Berarti ada juga lakum. Huwaladhi anzala minas sama'i ma'an lakum. Itu lakum. Li. Itu asalnya li kan. Saya sudah kasih di teori baca kitab. Kalau masuk pada isim dohir li. Kalau masuk pada domir apa? La. Dia beda harokatnya. Tapi itu sebenarnya huruf jar. Huruf jar. Maka wad domirul mutafir, domir yang bersambung, yaitu kum. Al-kaf fi lakum, al-kaf pada kata lakum, isim majrur biharfil jar, isim yang dijar dengan huruf jar, yaitu al-lam. Li'annahu domirun kan, dia domir. Wad domir la yadkhuluhul i'rab. Maksudnya gini, kenapa kita tidak baca lakim begitu? Lakim, kenapa tidak dikasro? Kenapa tetap kum? Jawabannya, karena domir tidak masuk padanya i'rab. Apa artinya i'rab di sini? Tidak masuk padanya perubahan. Apa maksudnya? Domir tidak masuk padanya apa? Perubahan. Fahuwa mabniun, maka dia di sini mabni. Fi mahalli jarrin, dan berada dalam kedudukan apa? Jar. Berada dalam kedudukan jar. Mudah sekali. Pokoknya kalau ada huruf jar, langsung saja. Sekarang beliau akan contohkan sekaligus memberikan makna huruf jar. Ya, huruf jar. Sebagai pemula, kita butuh tahu arti itu huruf jar. Ya, kita butuh tahu arti dari huruf jar. Walaupun di Miftah, saya sudah kasih tahu di terjemahannya. Di pembahasan huruf jar di Miftah, ada dalam kolomnya, dalam kurungnya. Terjemahannya. Min ma'ani hurufil jarri. Di antara makna huruf jar. Pertama min ma'ani hal ibtida. Masya Allah. Sekaligus antum tahu cara menggunakannya. Di antara makna huruf jar adalah menunjukkan permulaan. Yaitu artinya dari. Terjemahannya dari. Tapi penggunaannya untuk permulaan. Awal startnya. Kalau antum pergi dari rumah ke masjid, antum bilang dhahabtu minal baiti ilal masjid. Saya pergi dari rumah ke masjid. Kalau antum pakai min bait, berarti antum startnya dari rumah. Paham ini? Beda kalau antum pakai an juga dari, tapi tidak menunjukkan awal. Tidak menunjukkan apa? Awal. Makanya di hadis itu, di hadis antum tidak bilang min Abi Hurairah.
Kalau antum bilang min Abi Hurairah, berarti antum langsung ambil dari siapa? Awal ambilnya dari Abu Hurairah. Nah, antum tidak ketemu. Paham kan? Jadi karena makna min apa? Awal. Maknanya ibtida. Wa ila. Kalau ila maknanya wa min ma'ani hal intiha. Sementara ila maknanya adalah al intiha, ujungnya. Akhir dari perjalanannya antum. Itu ila. Hingga. Maka yang terjemahannya apa? Hingga. Iya. Atau ke rumah. Wa yajma'uhuma qauluhu ta'ala. Dan terkumpul kedua huruf ini yaitu min dan ila. Firman Allah Ta'ala. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lihat. Maha suci Allah yang asra. Memperjalan malamkan hambanya. Lailan. Ia malam. Minal masjidil haram, dari masjid haram Makkah, berarti startnya dari masjidil haram Makkah ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa, berarti akhirnya di sana. Karena setelah itu tidak lanjut lagi di bumi, tapi naik ke langit. Naik ke langit. Ai ibtada Isra'u Muhammadin, itu mulai Isra'nya Nabi Muhammad minal masjidil haram, dari masjidil haram awalnya. Wantaha, dan berakhir Isra'uhu, Isra'nya indal masjidil aqsa, di masjidil aqsa. Ini maknanya. Lihat lagi. Wa an, huruf jar yang berikutnya an. Ya, min ma'a wa min ma'aniha, dan diantara artinya al-mujawazah. Melewati atau lewat atau perantara. Makanya terjemahannya dari, sama terjemahannya, tapi fungsinya dia ini menunjukkan perantaraan. Bukan awal startnya, tapi perantaraan. Makanya di hadits apa kita bilang? An Abi Hurairah. Ini hadits perantara Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham kan? Jadi bukan min, tapi an. Terjemahannya dari, sama-sama. Tapi beda fungsi. Beda fungsi. Nahwu qoulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa may yarghabu an millati Ibrahima. Siapa yang membenci, ya, dari millahnya Nabi Ibrahim. Iya. Syahid kita adalah an millati. Dijer oleh siapa? An. Wa ala. Berikutnya huruf jar adalah ala. Min ma'aniha, di antara maknanya. Al-isti'la. Yang tinggi. Yang tinggi. Makanya terjemahannya apa? Di atas. Di atas. Nahwu qoulihi ta'ala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah, 'alal arsy, tinggi di atas arsy. Ya, tinggi di atas arsy. Iya. Ai 'alal arsy. Jadi itu maknanya. Tinggi di atas arsy. Tinggi di atas arsy. Itu maknanya. Iya. Bukan seperti yang dikatakan di terjemahan bersemayam di arsy. Bersemayam itu ada kaifiatnya. Paham kan? Ada kaifiatnya, ada bentuknya. Dipahami dalam bahasa kita kan? Bersemayam. Enggak, maknanya tinggi di atas arsy. Karena maknanya pakai huruf apa? Ala. Iya. Pakai ala. Iya. Terus fi. Apa artinya fi? Wa min ma'aniha adz-dzarfiyah. Di antara makna fi adalah yang terlingkup. Ya, oleh sesuatu. Iya, makanya apa artinya fi terjemahannya? Kan dia terlingkup. Di dalam. Kan dia dilingkupi oleh sesuatu. Iya, di dalam. Di dalam. Ini makna dasar ya, semua makna dasar. Di dalam. Nah, qoulihi ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala. Fihima. Di dalam keduanya. Yaitu surga.
Di dalam keduanya itu surga, fakihatun ada buah-buahan, wanaklun ada kurma, warumman dan ada delima di dalam surga. Iya, di dalam surga. Ai fi dakhilil jannatain, yaitu di dalam dua surga itu fakihatun wa naklun wa rumman. Ada fakihah, ada naklun, ada rumman. Paham kan? Jadi maknanya di dalamnya, fi dakhil, di dalamnya. Makanya dibilang fil baiti. Artinya apa itu? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Berikutnya warubba. Huruf jar berikutnya rubba. Wa min ma'aniha. Di antara maknanya rubah adalah at-taklil. Menunjukkan makna sedikit. Kita terjemahkan jarang atau terkadang. Paham ya? Ini maknanya. Karena rubah bermakna taklil sedikit. Ya. Mitlu qaulihim, contoh ucapan mereka. Rubba romyatin min goiri romin. Terkadang romyatin, panah itu dari selain pemanah. Maksudnya dari selain ahlinya. Terkadang panah itu kena sasaran dari selain romin. Orang yang ahli dalam memanah. Jadi fokus pada artinya siapa? Rubba. Rubba. Terkadang. Iya, atau jarang. Bisa. Jarang panah itu kena sasaran dari selain ahli panah. Paham ini? Dari selain ahli memanah. Artinya jarang terjadi. Biasanya yang sering kena sasaran itu siapa? Kalau ahli memanah. Paham kan? Tapi kadang orang yang tidak ahli itu kena juga sasarannya. Jadi terkadang atau jarang. Ai qad yujad. Itu kadang didapati. Kadang didapati. Man yusibul hadaf. Orang yang mengenai tujuannya. Sasarannya. Wahwa goiru romin. Dan dia adalah bukan ahli panah. Memanah. Bukan pemanah. Wahada kolil. Dan ini sedikit. Ini sedikit. Ini makna rubba. Ya, makna rubba. Berikutnya walba. Di antara huruf jar berikutnya alba. Bi. Wa min ma'aniha al-ilsaq. Masya Allah. Tapi belum di antara ya. Di antara maknanya adalah al-ilsaq. Yang menempel. Makanya nanti itu diartikan bersama. Karena menempel dengannya. Iya, menempel dengannya. Biasa dimaknakan apa? Bersama. Semua yang ada di situ bersamanya. Iya, ketika antum bilang contoh biasa maror tu bi Zaid, saya lewat dengan Zaid. Apa artinya itu? Bersama Zaid. Ada Zaid bersamamu. Nah, contoh Quran, wamsahu biruusikum. Usaplah kepala kalian. Yang diusap itu maksudnya apa? Ya, tangannya itu menempel di mana? Di kepala. Paham ini? Dan kepala namanya kepala ya, ini kepala semuanya. Paham maknanya ini? Nah, nanti akan dipertajam di fikih. Tapi kata beliau, altiku aidiakum biruusikum, tempelkan tangan kalian dengan kepala kalian. Dari mana kita pahami tempelkan? Kan Allah cuma bilang, usap kepala kalian. Tapi penulis bilang, altiku, tempelkan. Aidiakum, tangan kalian, biruusikum, dengan kepala kalian. Dari mana kita pahami tempelkan? Pada situ cuma dibilang usap. Huruf ba. Huruf ba itu bermakna apa? Menempelkan. Nah, ini nanti kita bisa pahami di situ. Berikutnya wal kaf. Di antara huruf jar adalah kaf. Wa min ma'aniha, di antara maknanya at-tasbih, menyerupakan. Makanya diartikan apa ini kaf? Seperti. Kan dia menyerupakan. Iya. Nahwa qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala. Ulaika kal an'am.
mereka itu seperti hewan ternak. Mereka itu seperti hewan ternak. Jadi ka seperti. Ka bermakna seperti. Iya. Walam berikutnya lam itu li min ma'aniha al milku. Di antara maknanya adalah milik. Milik. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah. Dari mana kata milik? Lillah. Milik Allah. Iya. Kerajaan langit dan bumi. Ini huruf jar. Wa min hurufil jarri aidon. Dan di antara huruf jar juga. Di antara huruf jar juga. Ahruful qasami. Huruf-huruf sumpah. Wahya salasatun. Ada 3. Al-waw wal ba wa ta. Waw ba dan ta. Wa summiyat ahrufal qasam. Dan dinamakan huruf sumpah kenapa? Li'annaha tadkhulu 'alal muqsami bih. Karena masuk kepada yang disumpahi dengannya. Misalnya watturi. Allah bersumpah dengan bukit Tur. Wattini. Allah bersumpah dengan buah tin. Wazaitun. Allah bersumpah dengan apa? Buah zaitun. Begitu. Jadi dinamakan dengan huruf sumpah karena dia masuk kepada kata yang dipakai untuk bersumpah. Nahwu qaulika contoh ucapan kamu. Wallahi demi Allah. Wabillahi demi Allah. Watallahi dan demi Allah. Sama semuanya. Sama semuanya. Paham kan? Sama semuanya. Tidak ada bedanya. Artinya juga sama. Lihat tugasnya menjer. Wawawu rubba. Berikutnya lagi. Di antara huruf jar adalah waw rubba. Waw yang bermakna rubba. Apa makna rubba tadi? Terkadang atau jarang tadi. Iya. Paham Ustaz Aldi? Nahu qauli syair. Contohnya perkataan penyair. Walailin kamaujil bahri arkhasudulahu. Walailin dan terkadang bukan dan salah terkadang malam kamaujil bahar seperti kakak seperti ombaknya lautan. Jadi di situ maknanya apa? Terkadang malam itu seperti ombak di lautan. Seperti ombak di lautan. Apa maknanya? Rubbalailin itu terjemahannya. Terkadang malam itu. Fahudifat rubba. Ceritanya ini sekarang. Maka dihilangkanlah rubba. Wanabatil wawu manabaha. Wanabatil wawu. Wawu nabat menggantikan. Manabaha tempatnya. Saya terjemahkan tempat karena mana isim makan dari naba. Dari naba. Jadi waw menggantikan tempatnya. Fakhafadat kama takfidu rubba. Maka dia pun menjer sebagaimana rubba menjer. Hada ala qaulil musannif. Tapi ini di atas pendapatnya siapa? Penulis. Taba'an lil kufiyin. Mengikuti orang-orang apa? Kufa. Wassahih. Tapi yang benarnya. Annal khafda bi rubbal mahdufah. Bahasanya dijer itu dengan rubba, bukan dengan waw. Dijer di sini kan penulis bilang dengan waw rubba. Waw yang bermakna apa? Rubba. Tapi yang benarnya kata Abu Anas, annal khafda bi rubba. Bahasanya jar di sini dengan rubba. Al-mahdufah. Dengan rubba yang dihilangkan. La bil wawi. Bukan dengan apa? Waw. Kan waw itu hanya pengganti dari siapa? Rubba, menunjukkan ada rubba yang hilang. Makanya kita katakan yang menjernya siapa? Rubba. Yang menjernya adalah rubba. Iya. Kemudian, wamut wa muntu. Masya Allah. Mut dan muntu. Ini 2 huruf jar yang terakhir. Wahuma yakfidani asma'iz zaman. Ini faedah. Keduanya menjer isim zaman. Jadi ini mut, mundu. Itu hanya menjer isim zaman. Tahu isim zaman? Yang di maf'ulun fi.
Jadi itu makanya antum dapatkan mud yaumin, mundu yaumin, mundu usbu. Maknanya semenjak, ya, atau sejak, sehari, sejak sepekan, semenjak satu pekan. Jadi ini menjadi isim zaman saja. Nah contoh, ma ra'aituhum mundu yaumina. Saya tidak melihatnya semenjak hari kita ini. Iya. Wanah dan contoh lain, ma ra'aituhum mut yaumil jum'ah. Saya tidak pernah melihatnya semenjak hari Jumat. Lihat yaumil jum'ah. Dia menjadi zaman. Wahuma bimakna fi. Masya Allah. Dan keduanya bisa bermakna fi. Bisa bermakna pada. Idza kana zaman hadiron. Kalau waktunya sekarang. Berarti tadi contoh pertama, sekarang kita bisa artikan. Kan dia bilang, ma ra'aituhum yaumina. Saya tidak melihatnya semenjak hari kita ini. Apa kita terjemahkan semenjak sini? Pada. Saya tidak melihatnya pada hari kita ini. Karena maknanya sekarang. Jadi kalau maknanya sekarang diterjemahkan apa? Pada. Pada. Kama fil mithalil awal, sebagaimana pada contoh yang pertama. Jadi antum artikan ma ra'aituhum mut yaumina. Saya tidak melihatnya pada hari kita ini. Saya tidak melihatnya pada hari kita ini. Pada. Wa bimakna min. Ini bagus. Dan bermakna min dari. Bermakna dari. In kana zamanu madhiya. Kalau waktunya telah lewat. Kalau waktunya telah lewat. Antum katakan di contoh kedua. Kama fil mithali tsani. Sebagaimana pada contoh yang kedua. Jadi antum bilang contoh kedua tadi. Ma ra'aituhum mut yaumil jum'ah. Apa antum artikan? Saya tidak melihatnya dari hari Jumat. Paham ini rinciannya? Iya. Kalau di kamus dia akan bilang sejak atau semenjak. Tapi dirinci dalam susunan kalimat. Kalau antum ngomongnya sekarang artinya maka pada. Tapi kalau sudah lewat, antum bercerita hal yang lewat, maka antum bilang apa? Dari. Dari. Paham kan? Ini maknanya. Dan dengan ini selesai. Majrur dengan huruf jar. Berikutnya al-majrur bil idhofah. Kita ambil tanian yang kedua. Ya, al-majruru bil mudhaf. Yang dijar dengan apa? Mudhaf. Sudah lihat Fudail? Langsung buka. Yang dijar dengan mudhaf. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, wa amma ma yukhfadu bil idhofah. Adapun yang dijar dengan idhofah. Fanahwu qaulika, maka contoh ucapan kamu, gulamu Zaidin. Ini perkara mudah sekali karena kita sudah latihan baca kitab. Gulamu Zaidin. Zaidin sebagai apa itu? Mudhafun ilaih wa huwa ala qismain. Dan dia terbagi dua. Yaitu secara makna. Ma yuqaddaru bil lam, apa yang ditakdirkan dengan makna lam, li, milik. Wa ma yuqaddaru bimin, dan apa yang ditakdirkan makna min, dari. Alladhi yuqaddar bil lam, nah, maka yang ditakdirkan makna lam, yaitu li, milik. Nah contoh, gulamu Zaidin. Budaknya Zaid, yaitu miliknya Zaid. Itu maknanya. Walladhi yuqaddaru bimin, dan yang ditakdirkan makna min, dari. Nah contoh, saubu khazzin, baju dari sutra. Babu sajin, pintu dari kayu. Khotamu hadidin, cincin dari besi. Jadi ini takdirnya. Walaupun beliau di sini kurang satu, nanti akan disinggung di syarah. Kalau beliau singgung, nanti kita lihat. Jadi kata beliau asyarhu, syarah. Lamma paragol musannifu min bayanil maqbud biharfil khafdi. Tatkala penulis selesai dari menjelaskan yang dijar dengan huruf jar. Syara'a fi bayanil maqbud bil idhofah. Maka belum mulai dalam menjelaskan yang dijar dengan idhofah. Wal idhofatu, dan idhofah ta'rifuha pengertiannya. Hiya nisbatun bainasmaini
ala takdiri hurufil jari. Sekarang kita akan tahu kenapa mudhofun ilaih dijar. Di pengertiannya ini. Dia adalah nisbatun penyandaran. Dia adalah penyandaran. Bainasmaini antara dua isim. Penyandaran antara dua isim. Makanya mudhofun ilaih itu ada pada dua isim. Bukan isim dan fi'il. Bukan. Penyandaran antara dua isim. Ala takdiri harfil jari. Di atas pentakdiran huruf jar. Berarti nanti itu. Majrur itu dengan satu saja. Majrur itu dengan huruf jar. Cuma huruf jar itu bisa terlafadzkan dan bisa ditakdirkan. Yang ditakdirkan huruf jar namanya mudhofun ilaih. Kan begitu jadinya. Begitu jadinya. Tujibu jarrotani abada. Mewajibkan jar yang kedua selama-lamanya. Jadi yang dijar itu yang mana? Yang mana yang wajib dijar? Yang kedua. Kalau yang pertama gimana? Kalau yang pertama sesuai dengan penyakit. Jadi mudhof itu sesuai dengan penyakit. Adapun yang wajib dijar yang mana? Yang kedua. Perhatikan itu ucapan penulis. Mewajibkan dijar yang kedua. Iya. Mithaluha qaulun nabiyyi. Contohnya adalah ucapan Nabi. At-tuhuru syatrul imani. Yang mana dia? Imani. Dijar dengan mudhaf. Itu syatru. Irabuha irabnya. At-tuhuru mubtadaun. Tuhur itu mubtada. Syatru khobaruh. Syatru adalah khobarnya. Wahwa mudhaf. Jadi dia khobar tapi sekaligus dia sebagai apa? Mudhaf. Yaitu dilihat dari sebelumnya dia khobar. Tapi dilihat dari setelahnya dia sebagai apa? Mudhaf. Wal imani mudhafun ilaih. Fakalimata. Maka dua kata syatrul iman isman. Keduanya itu adalah isim. Awwaluhuma kalimatu syatru. Yang pertama kata syatru. Ya. Nusibat ila kalimatil iman. Disandarkan kepada kata iman. Wa yusammal awwalu mudhafan. Yang pertama itu dinamakan mudhaf. Yang pertama namanya apa? Mudhaf. Wattani mudhafan ilai. Yang kedua dinamakan mudhafun ilai. Ini bukan hal yang baru, mudah sekali. Wa yu'tal awal. Dan diberikan kepada yang pertama. Yaitu al-mudhaf. Ma yastahiquhu. Apa yang menjadi haknya. Minal i'rab. Dari i'rab. Apa maksudnya? Yaitu yu'rabu di i'rab. Ala hasabi sesuai dengan mauqi'ihi kedudukannya dalam kalimat sesuai dengan penyakitnya. Ya, paham Soleh? Sesuai dengan apanya Soleh? Apa? Penyakitnya. Yang mana saya baca? Iya, yang mana itu? Alhamdulillah. Hilang ngantuk saudara? Alhamdulillah. Jadi sebelum ngantuk itu yang dia baca. Setelah ngantuk dia tidak tahu. Jadi saya tanyanya yang terakhir Soleh. Sebelum antum ngantuk. Wa ammatani. Jadi yang pertama di i'rab sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Misalnya gini. Ja'a abda Allah. Allahnya harus majrur. Allahi. Tapi abdnya tergantung penyakit sebelumnya. Ja'a Abdullahi. Roh itu Abdallahi. Marortu bi Abdillahi. Jadi abdunya itu sesuai dengan penyakit sebelumnya. Yang harus majrur yang mana? Yang kedua. Makanya kata beliau. Wa ammatani. Adapun yang kedua. Wa huwal mudhafu ilai. Yaitu dia adalah mudhafun ilai. Famajrurun daiman. Maka dia majrur selama-lamanya. Maka dia majrur selama-lamanya. Paham ini? Jelas ini? Kita selesaikan ini? Selesaikan?
Selesai kan sisa sedikit. Wal idhofatu, enggak usah dihitung-hitung. Wal idhofatu ya'ti ala naw'ain. Dan idhofah itu datang di atas 2 jenis. Kalau di Miftah saya sebutkan 3, kan itu sudah sempurna. Terdapat 2 jenis. Idhofatun ala takdiril lam. Idhofah di atas takdirkan makna li, milik. Biasa kita terjemahkannya. Kalau antum makna li itu biasa diterjemahkannya. Kitabu Zaidin. Kitabnya Zaid. Yaitu kitab milik Zaid. Maknanya milik. Wahwal aktar. Masya Allah. Dan ini terbanyaknya. Makanya saya kasih dalam teori terjemahan. Mudhaf ilaih itu terjemahkan dengan arti apa? Nya. Kenapa? Ini terbanyak. Jarang selain ini. Jarang selain maknanya. Iya. Makna milik. Nah contoh. Hada gulamu Zaidin. Ini budaknya Zaid. Ay gulam li Zaid. Yaitu gulam miliknya Zaid. Itu artinya. Asal yang kedua. Idhofatun ala takdiri min. Idhofah di atas takdirkan makna min. Wahiyallati yakunu pihal mudhafu juz'an minal mudhaf ilai. Nah, ini dia makna min dari. Belum kasih tahu cirinya. Wahiyya dan dia adalah allati yang yakunu piha terjadi padanya mudhaf ya juz'an minal mudhaf ilai. Itu mudhaf adalah bagian dari mudhaf ilai. Jadi antum terjemahkan makna min jika mudhaf itu merupakan bagian dari mudhafun ilai. Merupakan bagiannya. Kalau tadi kan bukan bagiannya. Budaknya Zaid. Apakah budak bagian dari Zaid? Bukan. Itu maknanya nya. Kalau makna min dari. Kalau mudhaf itu adalah bagian dari mudhafun ilai. Contoh. Nah contoh. Thawbu khazzin. Baju dari sutra. Karena kenapa bisa ini dari? Saya terjemahkan. Karena baju ini bagian dari sutra. Babu sajin, pintu dari kayu. Kenapa saya terjemahkan dari? Karena pintu ini bagian dari kayu. Terbuat dari kayu. Wa khotamu hadidin, cincin dari besi. Kenapa saya terjemahkan dari? Karena cincin ini bagian dari besi. Yaitu terbuat dari besi. Yaitu saubun min khazin. Itu pakaian dari sutra. Wababun min sajin, pintu dari kayu, wa khotamun min hadidin, dan cincin dari besi. Wa min amfilatil idhofah fil Qur'anil Karim. Sisa contoh penutup. Di antara contoh idhofah dalam Al-Quran Al-Karim. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Mana itu? Nasrullahi. Nasru mudhaf, Allahi mudhafun ilai. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya, tabbat yada abi lahabin. Mana mudhafun ilai? Yada mudhaf, abi mudhafun ilai. Tanda jarinya apa itu? Iya, kan di asmaul khamsah. Kan begitu, jangan lupa. Wa huwa mudhaf, tapi dia mudhaf lagi. Lahabin mudhafun ilai lagi. Wa qauluhu, dan firman Allah, inna hadza lafis suhufil ula. Sudah punya? Sudah ada? Belum. Suhufi Ibrahim. Di situ dia. Suhufi Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Itu suhufi mudhaf. Ibrahim mudhafun ilai. Kenapa dipatah? Ismul ladzi la yansarif. Dijar dengan tanda fathah. Wa Musa atof. Selesai. Pas. 800. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Bisa besok tamat ini. Insya Allah. Tidak tunggu hari Kamis kita. Alhamdulillah.